Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua kita langsung menjawab syubhat yang dilemparkan para pelaku bid'ah dari Maulid Nabi. Maka syubhat mereka mudah sekali untuk dibatahkan karena pendalilannya tidak kuat. Hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan pendalilan kita dari Al-Quran, Sunnah, dan sejarah. Maka dari pendalilan mereka adalah Qul bifadlihi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mereka beristidlal di dalam surat Yunus. Qul bifadlihi wa birahmatihi. Maka katakanlah, kata pentafsiran mereka, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya atasnya, kata mereka atas Nabi Muhammad. Falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Ditafsirkan oleh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, ayat ini di dalam surat Yunus. Qul bifadlihi wa birahmatihi. Katakanlah, dengan kemuliaan Allah kepadamu dan dengan rahmat Allah kepadamu, maka bergembiralah. Mereka artikan, dengan kemuliaan Allah dan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, maka peringatilah maulidnya, hari kelahirannya. Maka tafsir ini tafsir yang aneh dan tidak ada dari ahlul lughah al-arabiyah, orang-orang Arab mentafsirkannya. Dan bahkan dari ahli tafsir pun tidak ada yang mentafsirkan perkara seperti ini. Maka kita sebutkan sekarang tafsir yang sahih. Maka tafsir yang sahih telah datang kepada surat Yunus ini. Qul bifadlihi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan keutamaan Allah kepada dia dan dengan rahmat Allah atasnya, maka berbahagialah. Ditafsirkan tidak tanggung-tanggung oleh sahabat Ibnu Abbas sebagai ahlu tafsir di zaman sahabat, dari murid Nabi Muhammad SAW mentafsirkan. Qul bifadlihi wa birahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmatnya adalah dengan dijadikan agama Islam bagi kita. Dan dijadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panutan kita. Itu makna qul bifadlihi wa birahmatihi. Maka dengan agama Islam yang ada padanya rahmat Allah, Al-Quran dan Sunnah, fabidzalika falyafrahu, maka berbangga-bangga dan bersenang-senanglah kalian dengan agama Islam yang kalian anut dan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman kalian. Itu makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Tentunya Ibnu Abbas di sini sanadnya kita sebutkan agar kita membantah dengan benar kepada mereka dengan sanad-sanad yang sahih. Sehingga mereka mati kelabakan. Dari dalil-dalil kita diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Dari Ibnu Abbas dari dua jalan. Pertama, dari jalan Abu Saleh an Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka sanadnya masyhur, sanad yang dhaif. Di mana Abu Saleh Katibul Laits dhaif dan juga Ali Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibni Abbas. Dari jalan ini dhaif. Namun datang riwayat yang lain dari silsilah al-Aufiyin, dari Muhammad ibnu Sa'ad an abihi an ammihi an abihi an abihi an Ibni Abbas. Yang ujungnya an abihi adalah Atiyah al-Aufi yang mana dia mudallis dan dhaif. Maka dari dua jalan ini, dari Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibni Abbas dan dari silsilah al-Aufiyin dari Ibni Abbas, bisa naik kepada derajat yang hasan li ghairi. Apa makna ayat ini? Berbeda dengan tafsiran orang-orang awam yang memperingati Maulid Nabi. Maknanya adalah, maka dengan keutamaan kepadamu, yakni dengan agama Islam, diturunkan agama Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya, maka berbahagialah kalian wahai kaum muslimin dengan agama Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Ini sanadnya sahih dari Ibnu Abbas. Dan datang pula dari tafsir Qatadah Ibnu Di'amah
yang sanadnya Hasan dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurai', dari Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Sanadnya Hasan li'anna Bishr ibnu Mu'ad hasanul hadith. Maka dari dua tafsiran salaf kita menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah agama Islam dan Al-Quran dan Sunnah, maka kaum muslimin berbahagialah kepadanya. Orang-orang awam mengatakan ayat ini dengan kelahiran Nabi, maka kalian berbahagialah dengan melaksanakan maulid Nabi, happy birthday, hari kelahiran Nabi. Padahal hakikatnya happy death day, hari kematian Nabi. Mereka bangga memperingati kematian Nabi. Ini keburukan. Maka ini bantahan kita, Raddus Subuhah, As-Subhatul Ula. Dan adapun As-Subhah yang lainnya, yang kedua, mereka mengatakan, nahnu nihbullah. Kita ini melaksanakan ihtifal bi maulid Nabi mahabbatan lillah. Kita cinta kepada Allah, ibadah, menginfakkan harta-harta kita dan menghadiri majelis-majelisnya, ada padanya salawat dan sebagainya. Maka dengan ini kami melaksanakan cinta kepada Allah. Maka apa jawabnya? Allah telah menyebutkan di Al-Quran, jika kalian cinta kepada Allah, maka mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti kebid'ahan yang diada-adakan, tidak disyariatkan oleh Nabi, tapi justru cinta kepada Allah, hidupkan sunnah Nabi. Mana dalilnya? Di Al-Quran Allah menyebutkan di Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah dengan tegas mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka jika kalian mencintai Allah, mengklaim diri kalian cinta kepada Allah, ikutilah sunnahku. Lihat. Dengan tegas Nabi mengatakan, Allah mengatakan, kalian ingin cinta kepadaku, kata Allah, ikuti sunnah Muhammad. Maka Allah akan mencintai kamu yang pertama dan mengampuni dosa-dosamu. Maka bagaimana mereka mengatakan kita melaksanakan maulid Nabi karena cinta kepada Allah, padahal mereka melaksanakan kebid'ahan, padahal mereka melaksanakan perkara yang Nabi tidak mensyariatkan ibadah, mereka menganggapnya ibadah. Mereka tidak mencintai Allah karena melaksanakan kebid'ahan. Karena di Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian ingin mencintai Allah, ikutilah sunnahku, kalian akan dicintai oleh Allah. Subhat yang kedua telah selesai, terbakar dengan mudah. As-subhah ats-tsalitsah. Yaqulun, kita ini melaksanakan maulid Nabi karena cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Nabi kita. Adapun kalian ahlu sunnah, wahabiyun, kalian tidak melaksanakan pesta kepada maulid Nabi setahun sekali, pelit kalian, bakhil, tidak mau menginfakkan harta kalian, malah kalian menganggap itu adalah bid'ah. Biarlah kalian di sisi lain, kita melaksanakan maulid Nabi karena kita cinta kepada Nabi. Kalau tadi cinta kepada Allah, sekarang hembusan mereka subhatnya cinta kepada Nabi. Dan menuding kita yang tidak membuat maulid Nabi di masjid kita, orang yang benci kepada Nabi ataupun tidak cinta kepada Nabi. Maka kita jawab, telah disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang mencintai Nabi itu adalah yang menghidupkan sunnah Nabi. Bukan mematikan sunnah dan menghidupkan kebid'ahan. Mana dalilnya di Al-Quran? Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan Allah berfirman, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu. Maka apa-apa yang datang dari Allah, dari Nabi Muhammad, ambillah, hidupkan sunnah-sunnahnya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, jauhilah. Maka kita mempraktekkan seperti itu. Bahkan telah datang di dalam hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ataupun oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Faman ragiba an sunnati,
falaysa minni. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci dari sunnah-sunnahku, tidak mau menghidupkan sunnahku, dan malah menghidupkan kebid'ahan-kebid'ahan yang aku tidak mensyariatkannya, faman ragiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku, falaysa minni, bukan dari kelompokku, bukan dari pecintaku. Itu makna ucapan Nabi. Maknanya di sini tersirat. Barang siapa yang membenci sunnah-sunnah Nabi bukan dari kelompokku, mafhum al-mukhalafah, kebalikannya apa? Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, itulah dari kelompokku. Itulah kelompok-kelompok yang mencintai Nabi dan Nabi mencintainya. Maka di hadis yang lain lebih dahsyat lagi, lebih description lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari dua jalan, dari Hujr ibnu Hujr dan Abdurrahman As-Sulami, yang mana keduanya meriwayatkan dari Irbad ibni Sariyah, berkata Nabi dengan tegas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, abdu alaiha binawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Yang maknanya, kata Nabi berpesan bahwa aku akan meninggal dan kalian akan melihat manusia berselisih dari agama yang benar ini. Maka apa jawabnya? Jangan hidupkan sunnah. Tapi apa? Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian memegang sunnahku, menghidupkan sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan awas, jangan kalian kelak setelah aku meninggal menghidupkan kebid'ahan iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena kebid'ahan adalah kesesatan. Dan kesesatan bermuara di api neraka. Hadis ini jelas. Periwayatan kullu dhalalatin finnar fi riwayati Imam An-Nasa'i. Fi isnad sahih. Maka makna dari hadis ini, Nabi berpesan, jika kalian cinta kepadaku, di saat aku meninggal kelak, berpegang teguh dengan sunnahku, bukan malah melaksanakan kebid'ahan. Dan di hadis disebutkan, hati-hati, beware, caution. Bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan setelahku, akan sesat, dan sesat akan bermuara di api neraka. Dan maulid Nabi dari perkara yang Nabi tidak mengajarkan, dan kepada para sahabatnya pun tidak diajarkan. Dan para sahabatnya tidak pernah meriwayatkan kepada kita. Dan para tabi'in dan itba'u tabi'in, kecuali kelompok Syiah merayakannya, maka ini adalah kebid'ahan. Maka ini jawaban kita kepada subuhat yang ketiga. Dan subuhat yang keempat, yang terakhir, yang biasa mereka dendangkan dan lemah sekali. Kabaitil angkabut, seperti rumah laba-laba yang kita senggol saja hancur. Maka di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa Senin? Kaifa ya Rasulullah bi shaum yaumil itsnain? Di puasa hari Senin. Nabi menjawab, siyamu yaumul itsnain al-yaum wulida fihi. Di mana di hari itu aku dilahirkan padanya. Sehingga aku memerintahkan sunnah untuk berpuasa. Maka alhamdulillah di ma'had ini para santri dan alhamdulillah pengurus melaksanakan hari Senin dan Kamis puasa bersama. Dan berbuka bersama untuk menghidupkan sunnah ini. Apa makna dari hadis ini? Abu Qatadah bertanya, ya Rasulullah, puasa hari Senin kenapa disyariatkan? Karena hari itu hari aku dilahirkan. Apakah ada pendalilan hari itu menjadi pendalilan pesta maulid Nabi? Tidak ada. Walakin tetapi mereka beristidlal, orang-orang awam ini, di hadis ini pendalilan bahwa hari Senin adalah hari lahirnya Nabi. Akhirnya kita laksanakan maulid Nabi. Apakah maulidnya di hari Senin? Ya pokoknya maulid Nabi lah. Memperingati
Happy birthday Nabi. Pada hakikatnya tanggal 12 Happy Death Day. Memperingati kematian Nabi, bukan kelahiran Nabi. Maka mana wajah pendalilan? Hadis ini Abu Qatadah menanyakan, kenapa hari Senin menjadi puasa sunnah? Dijawab oleh Nabi, karena hari kelahiranku tidak ada hubungannya dengan pesta maulid Nabi. Karena Nabi lahir hari Senin, maka kita merayakan maulid Nabi. Kadang-kadang mereka maulid Nabi kebanyakan bukan hari Senin. Hari weekend, hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Agar berkumpul manusia. Mana hari Seninnya? Ini juga jika hadis itu dijadikan dalil. Hadis ini bukan dalil sama sekali. Bahkan dalil untuk kita apa? Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Nabi ingin bersyukur atas kelahirannya. Allah lahirkan dia hari Senin. Dia bikin syariat. Nabi pembuat syariat. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat syariat. Apa? Puasa hari Senin. Maka di saat ditanya oleh Abu Qatadah, ya Rasulullah, kenapa puasa dalam sepekan itu diantaranya hari Senin? Karena hari aku dilahirkan, maknanya aku bersyukur kepada Allah. Dilahirkan pada hari Senin. Dan Nabi tahu hari Senin lahirnya. Maka aku bersyukur dengan membuat sunnah puasa pada hari itu. Ini makna hadis. Dari mana hadis ini dipakai? Dalil perayaan maulid Nabi. Karena hari kelahiran Nabi. Mana perintah untuk merayakan happy birthday Nabi? Maka inilah bantahan yang keempat. Maka kesimpulannya barakallahu fikum. Dari khutbah yang pertama yang kita bongkar. Hukum dari maulid Nabi adalah bid'ah. Yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat, tabi'in dan itba'u tabi'in. Kecuali kelompok Syiah Rafidah Bani Fatimah. Yang merayakannya dan diikuti oleh orang-orang awam. Sampai this time, now and forever. Dan yang kedua, bantahan kepada mereka dari 4 syubhat. Yang mana mereka beristidlal dengan ayat Al-Quran, ditafsirkan semau gue, dan telah kita bantah dengan tafsir Ibnu Abbas dan Qatadah. Qul bifadlihi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maknanya, dengan Islam dan Al-Quran dan Sunnah, kita berbangga padanya. Bukan dengan kelahiran Nabi Muhammad, kita merayakan hari kelahirannya. Bukan. Dan yang kedua, ayat tadi. Hadis tadi dari Abi Qatadah tidak ada hubungannya. Dan persepsi mereka bahwa melaksanakan maulid Nabi adalah cinta kepada Allah, itu telah kita bantah. Cinta kepada Allah dengan menghidupkan sunnahnya. Dan persepsi mereka, kita melaksanakan maulid Nabi karena kecintaan kepada Nabi. Seperti kita cinta kepada anak kita misalnya. Melaksanakan hari ulang tahunnya, maka kita cinta kepada Nabi. Melaksanakan hari ulang tahun, ini pun telah kita bantah. Kecintaan kepada Nabi dengan menghidupkan sunnahnya. Bukan dengan melaksanakan kebid'ahan. Maka oleh sebab itu ya ibadallah. Barang siapa yang ingin melaksanakan kecintaan kepada Nabi. Tidak mesti melaksanakan maulid Nabi. Namun hidupkan sunnah Nabi. Itu tanda kita cinta kepada Nabi. Namun telah terjadi perkara yang sangat miris. Yang kita ketahui di daerah sekitar kita di sini. Yang mana mereka mengklaim mereka cinta Nabi. Dan mereka akan merayakannya di beberapa hari ini. Pesta yang besar maulid Nabi. Namun mereka mematikan sunnah. Pertama, mereka mematikan sunnah. Tidak mau melaksanakan adzan awal. Karena kita dengar di saat kita melaksanakan adzan awal jam 4. Jam 4:05 mereka menyetel Al-Quran dengan suara keras. Diganti Al-Quran, diganti sunnah adzan awal dengan Al-Quran. Kalau mereka berkata ketiduran, tidak. Setiap hari mereka setelah kita adzan awal karena sunnah, mereka menyetel Al-Quran ganti dari sunnah. Mereka mematikan sunnah. Dan juga mereka mematikan sunnah antara 2 rakaat sebelum maghrib. Tidak ada sunnah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah adzan maghrib langsung iqamati sholat. Apalagi setelah itu mereka mengklaim kepada kita yang menghidupkan sunnah dengan adzan 2 kali. Dan menghidupkan sunnah antara maghrib dari adzan dan iqamat dengan 2 rakaat. Dan juga bahkan menghidupkan sunnah di masjid ini dengan melaksanakan sholat dengan sandal. Kata mereka, kelompok ini tidak mencintai sunnah dengan tidak melaksanakan maulid Nabi. Maka itulah persepsi kebanyakan manusia yang mana mereka awam tidak mempunyai ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah
Allah memberikan kita ilmu dan hidayah, kita melaksanakan agama secara lurus, straight, tidak mengikuti hawa nafsu. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yuthabbitana ila sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimussalah.